Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang akan mempresentasikan tentang aplikasi penjadwalan yang bernama Jadwalku. Jadi, Jadwalku adalah solusi praktis untuk mengatur waktu dengan efisien. Oke, boleh di next? Oke, kami beranggotakan 3 orang yang terdiri dari saya sendiri. Yang pertama ada Kivi Kriyamansyah, lalu yang kedua ada Anissa Saida Mubarokah, yang ketiga ada Wasis Wibisono. Oke, kita masuk ke pengenalan. Jadi, jadwalku ini hadir untuk memberikan, eee, untuk mempermudah kalian untuk menjadwalkan dengan tugas-tugas kalian lebih struktur, penjadwalan lebih simpel, dan lebih praktis tentunya. Jadwalku adalah aplikasi pengelola jadwal yang simpel dan modern, membantu Anda mengatur waktu, membuat jadwal, dan mengingatkan kegiatan dengan mudah dan efisien. Jadi, yang biasanya kita sering lupa dengan tugas-tugas kita maupun kegiatan kita. Nah, dengan hadirnya jadwalku, kita bisa membuat jadwal-jadwal kita lebih terstruktur lagi dan tentunya lebih mudah. Oke, boleh di next. Lalu kita masuk ke Scrum. Jadi di sini Scrum kita udah selesai semua dan kebetulan ini Scrumnya punya Mas Wasis. Jadi sebelumnya di bagian to-do-nya Mas Wasis ditugaskan untuk membuat storyboard, lalu buat mockupnya, buat logo, UI app-nya, UX, lalu ada layar login, dashboard utama, layar profil, sama layar sign up. Nah, jadi di sini Mas Wasis bertugaskan untuk mengerjakan bagian-bagian yang udah saya sebutkan tadi, yang bertanggung jawab atas bagian tersebut. Lalu kemudian dikerjakan dari tanggal 5 Maret sampai selesai itu di tanggal 29 Maret. Oke, boleh di next. Lalu ada Anissa Saida. Ini Scrumnya punya Mbak Anissa. Jadi di bagian to-do-nya Mbak Anissa itu ngerjain XML-nya, terus dia juga berpartisipasi dalam membuat logonya, lalu UI di bagian login, sign up, di bagian dashboard utama juga, dialog tambah tugas sama profil. Nah, di sini Mbak Anissa ngerjainnya dari April tanggal 1 sampai April tanggal 28. Oke, boleh di next. Nah, ini tugas bagian saya. Jadi saya mengerjakan di bagian kodenya, di bagian programnya. Saya mengerjakan bagian login, terus ada add new text, boot receiver, main activity. Jadi saya bertanggung jawab dalam kode-kode dari jadwalku ini. Terus saya mengerjakan ini dari Maret tanggal 2 sampai April tanggal 21. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya dilanjut oleh Mbak Anissa. Oke, kemudian di sini kita ke storyboard. Jadi di sini kita mempunyai ada 5 tahapan di storyboard ini. Pertama ada splash, kedua ada login, ketiga ada sign up, keempat ada dashboard utama, dan terakhir kedua profile. Jadi kita jelasin satu-satu. Splash screen. Pertama, splash screen adalah yang bertujuan untuk mengenalkan brand dan menampilkan logo selama 2 detik. Detailnya, aplikasi membuka dengan logo yang ditampilkan di tengah layar. Splash screen memberikan kesan pertama yang profesional dan menyambut pengguna. Yang kedua adalah login. Tentunya jika kita membuka aplikasi, tentunya pasti ada login. Makanya login itu penting banget. Nah, di sini login itu berguna untuk tujuannya untuk autentikasi pengguna. Secara detailnya itu pengguna bisa memasukkan kredensial seperti username dan password. Jika pengguna tidak atau belum memiliki akun, pengguna dapat memilih untuk mendaftar. Setelah itu, login
Setelah login berhasil, pengguna diarahkan ke dashboard utama. Ketiga ada sign up. Sign up ini bertujuan untuk membuat akun pengguna baru. Yang detailnya, formulir menangkap informasi yang diperlukan seperti email, username, dan password. Setelah pendaftaran berhasil, pengguna bisa masuk ke halaman login. Yang keempat ada dashboard utama. Tujuannya menampilkan daftar tugas pengguna dan menyediakan navigasi. Secara detail, pengguna dashboard pengguna disapa dengan pesan yang dipersonalisasi berdasarkan waktu, misalnya selamat pagi dengan tanda kutip username. Terus layarnya menampilkan daftar tugas yang opsinya bisa menambah, mengedit, atau menghapus tugas, dan bisa berinteraksi kepada pengguna yang dapat menggeser untuk bisa menghapus tugas atau mengklik untuk mengeditnya. Dan yang kelima ada profile. Tentu ketika kita sudah melewati dari login, sign up, dan melalui dashboard utama, tentunya kita bisa langsung masuk ke aplikasi profile. Tujuannya itu bisa menampilkan dan mengelola detail pengguna. Secara detailnya, pengguna dapat melihat dan mengedit detail profilnya, bisa seperti username atau email. Layar ini juga mencakup tombol logout untuk memungkinkan pengguna keluar. Selanjutnya, mockup. Mockupnya di sini sama seperti yang tadi, yang itu berupa tampilannya. Tampilan seperti splashnya yang berupa ada logo aplikasi, di login ada username, password, dan sign-in-nya atau login. Pas di registrasi juga ada nama, username, password, dan sign-in. Dashboard utamanya juga ada list tugasnya yang ingin kita buat, dan profile tentunya. Oke, aku mau nambahin di bagian storyboard sama di mockupnya. Boleh balik ke storyboard dulu. Oke, jadi di storyboard ini teman-teman kita buat Mbak Anissa ini buat gimana storyboard ini awal dari ceritanya sebelum terjadinya UI dan UX dari jadwalku ini sendiri. Jadi yang dimana ada splash screen, ada login, ada sign up, dan dashboard utama, lalu ada yang terakhir ada profil. Nah, jadi ini adalah cerita awalnya dari pembuatan UI maupun UX-nya. Jadi ini ibaratnya kayak sketsa datarnya. Lalu kita boleh lanjut ke mockup. Oke, lalu di mockup ini sendiri, mockup itu adalah tampilan setelah storyboard yang dimana ini nanti bisa kita ngegambarin ini ke customer, yang nantinya kita ngelihat apakah customer nih setuju sama desain dari mockup kita. Nah, setelah dari mockup baru kita bisa lanjut ke tahapan yang namanya UI UX. Oke, mungkin boleh dilanjut Mas Masih. Oke, selanjutnya di sini ada UI app, yaitu UI sendiri singkatan dari user interface, yaitu aplikasi adalah antarmuka yang memungkinkan interaksi pengguna dengan aplikasi. Ini juga mencakup ada elemen visual seperti teks, icon, dan layout yang memudahkan pengguna berinteraksi dengan aplikasi. UI ini juga bertujuan untuk memberikan tampilan yang menarik, navigasi yang mudah, dan feedback visual yang jelas. UI juga harus responsif terhadap berbagai ukuran layar dan juga mendukung pengalaman bagi pengguna yang intuitif dan menyenangkan. Dan selanjutnya ada UX atau User Experience, adalah keseluruhan pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan aplikasi. Fokusnya itu pada kenyamanan,
dan kemudahan pengguna. Dan juga apakah aplikasi memenuhi kebutuhan pengguna dengan cara yang efisien dan menyenangkan. Nah, ini contoh yang di samping-samping ini contoh UI kita ya, aplikasi yang jadwalku. Oke, selanjutnya UX di sini ada splash screen, yaitu ukuran logonya 240 kali 75 dan background gradasinya linear, itu kode warnanya IC253F dan 060A13 yang di register pack. Ukuran logonya berbeda sama yang pertama, yaitu 180 kali 57. Terus ada form register, ukuran boxnya itu 240 kali 40 dan font in the regular 12 dp, jarak space-nya itu per box 10 dp, dan color box-nya itu warna putih atau FFFFF, pagar FFFF, dan color font-nya itu sama ya itu ya. Iya beda ya. Color font-nya itu pagar 000. Dan di sini juga ada menu sign up button, ukuran boxnya itu 240 kali 40 dan font interboldnya 15 dp, color boxnya pagar FF 4081, color font terus FFF. Dan di sini ada dialog, kalau yang sudah punya akun langsung bisa masuk juga. Font interregular 12 dp, colornya itu warna FFFFF dan FF 481. 4081. Selanjutnya ada login pack. Logonya juga sama kayak yang kedua, yaitu 180 kali 57 dan form loginnya ukurannya 240 kali 40, font interregularnya 12 dp, jarak space per boxnya itu 15, terus color boxnya sama putih FFFF, color fontnya juga sama 000, dan di sini juga ada dialog belum punya akun, sign up dulu, yaitu fontnya itu interregular 12 dp, color fontnya itu pagar FFFF atau putih, dan juga FF 4081. Dan ada login button di sini, yaitu ukuran box 240 kali 40 ya itu ya. Habis itu font interboldnya 15 dp, terus color boxnya pagar FF 4081. Habis itu color fontnya FFFF itu warna putih. Dan selanjutnya ada UX lagi nih di bagian main pack ya, yaitu ada sambutan selamat datang. Selamat datang, terus font internya itu italic 12 dp dan juga colornya itu warna putih atau pagar FFFF. Dan ada logo di sini ukurannya 180 kali 40 dan ada menu kegiatan di situ ya. Dan fontnya itu interbold 15 dp dan ada profil menu yang ukurannya itu 50 kali 50, colornya itu FF 4081. Selanjutnya ada di sini tampilan list, tugas list ya. Ukurannya boxnya itu 365 kali 110, terus color boxnya FF 4081 atau warna merah muda ini. Terus tugas fontnya itu berapa itu? Balau lama. Apa itu? Font halo lama 2 Sentinel 24 dp. Terus colornya fontnya itu warna putih atau pagar FFFFF, dan juga di situ ada tanggal list yang bisa dipakai. Fontnya itu bako lama
2 medium 15 DP. Dan di situ ada dialog buat penambahan tugas, ukurannya 50 kali 50, yang color-nya juga sama, pagar F4081. Terus selanjutnya ada dialog penambahan tugas yang di sebelumnya ada dialog button, itu dialog tambahan tugasnya, yaitu tombol simpan yang ukurannya 85 kali 35 dan backgroundnya berwarna color FF4081. Terus font inter boldnya ini 14 dp. Terus font colornya itu warna putih atau pagar FFFF. Dan di sini ada menu profil ya, dan logonya ukuran 151 kali 48, dan ada user informasi buat username, ukurannya 80 kali berapa ini? Sorry. Kali 80 kali 50, dan font internya roll italic, dan font colornya warna F atau putih. Dan di sini ada tombol logout, ukuran tombolnya 50 kali 80. Backgroundnya berapa? Backgroundnya color, sama color itu, color pagar F4081 atau merah muda atau pink. Dan selanjutnya ada struktur halaman XML layout. Ada 2 di sini. Sebenarnya banyak, cuman dimasukin 2 aja, nggak cukup ya. Oh, yang lanjut Oh, ini. Mas Eki ya. Oke. Oke, untuk struktur halaman, teman-teman di sini kita ada menggunakan banyak halaman di bagian layoutnya. Kita ada activity login, ada activity main, activity profile, sign up, new text, each text, sama splash activity. Nah, kita masuk ke activity login terlebih dahulu. Yang dimana activity login ini adalah tampilan dari halaman login itu sendiri, yang dimana itu mencakup elemen-elemen seperti logo, yang dimana logo jadwalku, lalu ada text box email, ada text box password, button login, dan button daftar. Nah, kita masuk ke activity menu ya. Kita masuk ke activity sign up terlebih dahulu. Activity sign up-nya tuh nggak jauh beda dari login, yang dimana sama aja, cuman di sini kita lebih require ke username. Buat nambahin username, ada email, username, dan password boxnya. Lalu kita masuk ke yang utamanya. Nah, di sini ada logo di sebelah kiri. Tombol untuk untuk ke profil menu. Lalu ada tombol untuk menambahkan tugas, dan ini adalah list item dari tugas-tugasnya nanti. Lalu di bagian new text, ketika tombol new text tadi dipencet, maka akan muncul halaman dari add new text ini, yang dimana nanti kalian bisa menambahkan, tuliskan kegiatan, pilihan tanggal, pilih waktu, aktifkan pengikat, lalu ada tombol simpan. Lalu di bagian each task, ini adalah bagian dari tasknya, yang dimana di sini meliputi tanggal, ada waktunya juga, terus tasknya, lalu ada checklist buttonnya di sini, ada checkboxnya juga. Oke, kalau udah kita masuk ke profile ya, yang terakhir. Nah, seperti yang dijelaskan tadi di bagian UX-nya, di bagian activity profile ini menampilkan logo lagi, lalu ada nanti menampilkan username-nya, email, dan juga tombol lockout, dan ini adalah nomor versi dari jadwalku. Oke, kita masuk ke bagian kodenya. Di bagian kode itu kita ada adapter. Di sini kami menggunakan bahasa Java.
ini kita menggunakan database dari Firebase juga. Ini buat daftar tugas sama variabel di Firebase-nya nanti. Terus ini ada constructor-nya buat menerima main activity sama daftar tugas utamanya. Lalu user ID ini difungsikan untuk mengambilkan user ID dari pengguna yang sedang login. Di bagian ini di public my view holder ini itu menghubungkan setiap item tugas dengan layer XML atau yang it's text tadi. Jadi nanti ini akan terhubung sama layout dari it's text tersebut. Kayak lalu ada fungsi untuk menghapus tugas berdasarkan posisi di daftar. Di sini karena kita menggunakan database, jadi kita perlu ngambil koleksi dari user karena tadi kita ada database dengan table user. Lalu ada collectionnya yang text ini buat ngapus nanti dari Firestore-nya. Nah, ini nanti buat ngapus tugasnya dari daftar lokal. Lalu kita bikin notifikasi supaya pengguna tahu kalau misalnya tugasnya itu udah dihapus. Oke, untuk selebihnya seperti ini karena udah saya tuliskan beberapa, jadi mungkin teman-teman bisa baca. Nah, kurang lebih ini untuk adapter di bagian tugasnya ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke yang utamanya aja dulu. Nah, di sini kita mendeklarasikan variabel UI dan Firebase-nya. Di sini karena kita menggunakan Firebase, kita perlu memanggil kelas Firebase Firestore seperti ini. Kita perlu mendeklarasikan dari kayak misal adapter yang tadi, terus UI yang dari layoutnya. Nah, terus di sini buat remindernya, kelas reminder. Nah, di sini main activity itu memerlukan autentikasi saat activity dimulai. Jadi ketika pengguna belum login, maka diarahkan balik lagi ke login activity. Lalu di bagian um, ini tuh buat pengecekan lagi sekali lagi. Jika pengguna nggak ada, maka dia bakal balik lagi ke login activity ini. Di sini buat inisialisasinya, remindernya, ini greetingnya. Greeting tuh ucapan selamat datang kepada pengguna. Terus ini ngambil jam dari kalender instance. Terus ucapannya ini tuh berdasarkan waktu. Jadi kalau misalnya waktunya dari jam 5 sampai jam 12, dari jam 5 pagi sampai jam 12 siang, maka akan mengatakan selamat pagi. Dan ketika jam 12 sampai jam 12 siang sampai jam 3 siang, maka akan mengatakan selamat siang. Begitu juga seterusnya. Nah, di sini untuk karena ada sebentar sambil kita jalankan, karena ada username ketika sambutan itu. Nah, kita ngambil username-nya tuh dari Firebase. Seperti ini kodenya. Lalu ngambil dokumen pengguna dari Firestore buat ngecek tugasnya apa aja. Ini buat greeting message-nya. Ini inisialisasinya buat recycler view sama floating action button buat menambahkan tugas. Kurang lebihnya yang lain seperti ini, mungkin teman-teman bisa sambil baca juga. Oke, kurang lebih seperti itu di bagian tugas utamanya. Nah, ini untuk pembagian model dari tax ID-nya. Ini model dari tugasnya juga. Sebentar. Yang dimana setiap tugas itu tentunya memiliki ID, terus nanti
untuk mengatur ID sama mengembalikan objek dengan ID yang diatur. Jadi kalau misalnya mau ngapus, mau nambah itu tentunya kita memerlukan ID teman-teman. Terus ini buat di teksnya juga di bagian kartnya itu nanti dia bakal minta taks tugasnya, terus tanggal, statusnya apa, apakah udah selesai atau belum, ini ada pengingatnya atau enggak, lalu ada pengingat menit pengingatnya, waktunya, terus ini buat ngesetnya. Oke, ini untuk logika di menambahkan tugas. Tentunya kita perlu mendeklarasikan item-item yang sudah ada sebelumnya. Nah, kalau selected time ini tuh buat menyimpan waktu yang dipilih. Lalu ada time update itu untuk waktu pada saat update nantinya. Ini buat komponen UI-nya buat mengingat. Nah, di sini itu buat tampilan mengatur tanggalnya, atur waktu yang dimana ini terhubung sama di bagian mana ya, di bagian each text. Lalu buat inisialisasi komponen UI-nya, ini buat bagian pengingatnya. Ini juga sama, reminder juga. Nah, ini buat ngecek apakah dialog ini tuh buat update atau tambah baru. Soalnya kalau misal update itu kita ngecek dulu tugasnya udah ada atau belum. Kalau misalnya udah berarti itu kita update. Kalau misalnya belum maka kita tambah baru. Oke, untuk yang lainnya juga seperti ini. Ini buat listenernya. Hub. Mungkin teman-teman juga bisa sambil baca. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, coba boleh di paling akhir. PPT. Akhir. Oke, jadi berikut adalah ringkasan kode-kode dari resource-nya jadwalku. Mungkin teman-teman yang mau ngecek bisa ngecek langsung aja di GitHub. Karena project ini udah jadi project open source, jadi teman-teman bisa langsung ngecek aja. Mungkin itu saja yang disampaikan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.